Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Halo pemirsa RRI Net, Saya Irsan Lipit. dan ada Astrid. Kali ini kita berada di Kota Kalong. Kalau ngomongin Kota Kalong, itu berarti sekarang kita berada di Kabupaten Sopeng. Dan perjalanan sendiri dari Kota Makassar sampai ke Kabupaten Sopeng itu kurang lebih 5 jam. 5 jam itu akan terbayarkan saat Anda tiba di sini akan disuguhkan dengan budaya dan juga culture Bugis yang ada di Kabupaten Sopeng. Salah satunya adalah Mado Jabine. seperti apa sih Mado Jambine? Yuk kita ikuti di program acara Obrolan Budaya Perompat Perompat. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Yuk kita jalan-jalan ke Villa Fishing. Selie. Udah rapi kita. Udah keren. Pastinya kita sudah siap untuk menemani pemirsa RRI Net di sini di Villa Fishing. Selie. Kita lihat yuk bagaimana keseruan obrolan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idi mana tomatuaku sidudungku yang saya muliakan. Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan serayam pandang asal mula diambilnya dari sastra Bugis tertua Galigo telah tertulis nama kerajaan Sopeng yang berbunyi Iyanai Surpuada Adangi Tanai Sopeng. Nawalena sewo gatareng noni mak banua tawe risopeng na iya tau sewoe ia naro ria tau sopen riaja ia tau gatarenge ia naro ria tau sopen rilau. Berdasarkan naskah lontara tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk tanah Sopeng mulanya dari dua tempat yaitu Sewo dan Gatareng. Di dalam lontara tertulis bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Sopeng telah ada kekuasaan yang mengatur jalannya pemerintahan yang berdasarkan kesepakatan 60 pemuka masyarakat. Hal ini dilihat dari jumlah arung, selewatan, padan, dan pak bicara yang mempunyai daerah kekuasaan sendiri yang dikoordinir oleh Lili-Lili. Sopeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang diberi ibu kota di Kecamatan Sopeng. Selama periode tahun 2012 hingga 2014, jumlah kecamatan di Kabupaten Sopeng tidak mengalami perubahan, masih berjumlah 8 kecamatan. Pemekaran terakhir terjadi pada tahun 2007, yaitu pada saat terbentuknya Kecamatan Cita. Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sopeng sebanyak 70 desa kelurahan, demikian halnya dengan jumlah dusun dan lingkungan. Dalam 3 tahun terakhir tercatat masih tetap, yaitu 163 dusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, halo, apa kabar? Dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, kami berdua, saya Irsan Lipit, Dan ada Astrid Natania. yang akan menemani Anda tentunya dari Kabupaten Sopeng. Di awal tadi, Anda telah mendengarkan selayang pandang tentang Kabupaten Sopeng. Kabupaten Sopeng ini terkenal dengan Kota Kalong. Benar sekali, kalong atau kelelawar ini memang menjadi salah satu hewan endemik di Indonesia. Keberadaan kalong atau kelelawar di kota jantung Watan Sopeng ini memang semakin menambah pesona kota ini karena kota ini sendiri dijuluki sebagai kota kalong. Uniknya sahabat budaya, kalong itu hanya mau berdiam dan bergelantungan di pepohonan sepanjang kota Watan Sopeng, dan konon katanya matahari tenggelam di ufuk barat ini mereka mulai berterbangan untuk mencari makanan, dan saat matahari terbit dan ini seiring dengan gema suara azan subuh juga, kalong itu kembali ke tempatnya dan mereka tuh punya khasnya suaranya, dan ini katanya
seperti membangunkan masyarakatnya untuk beraktivitas. Wah, luar biasa ya. Sangat berada tentunya. Dari Kalong ini kita bisa bercermin banyak hal dan tentunya banyak budaya dan juga culture Bugis yang akan kita obrolkan di obrolan budaya dari RRI Makassar hari ini. Tentunya kita makin penasaran bersama dengan pemerintah Kabupaten Sopeng, Bapak Wakil Bupati Sopeng, Bapak Insinyur Haji Lutfi Halide MP. Saya menyapa Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Sehat Ciki? Alhamdulillah, selamat datang di bumi Batam Mamala. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Dan tadi sudah menyapa dengan Wakil Bapak Bupati dan tentunya ada narasumber kita yang lain. Ada siapa? Dari Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng, Dr. Karim SPD MPD. Bapak, Ya, Assalamualaikum Street. sapaannya lembut sekali. Lembut sekali ya. Iya. Tapi memang benar Astrid, kalau suku Bugis, terutama Sopeng, itu terkenal dengan tutur katanya yang lembut. Benar Pak ya? Tatanya lembut, bahasa Bugisnya itu beda dan mendayu-dayu. Tentunya akan banyak obrolan kita bersama dengan dua narasumber kita ini. Benar sekali, dan sahabat budaya, hari ini akan mengangkat salah satu budaya di Kabupaten Sopeng, yakni Mak Doja Bine. Benar Pak? Iya. Dan sebelum kita bahas tentang Mak Doja Bine, kita persilahkan juga kepada Bapak Wakil Bupati ini untuk menjelaskan tentang Kabupaten Sopeng sebagai kawasan wisatanya, budayanya juga. Iya, kita persilakan kalau begitu Pak. Terima kasih Nastri. Nah, Irsan, saya berani mengatakan bahwa Kabupaten Sopeng sebagai kawasan budaya. Kenapa? Karena Kabupaten Sopeng sebagai salah satu kawasan budaya, ini yang menjadi penyatuan Sopeng Riaja dan Sopeng Rilau. Zaman dulu Sopeng juga dibangun dari penyatuan peranata adat dan budaya dari Datu, Matoa, Solewatan dan lain-lain. Sopeng juga ini menjadi laboratorium alam penelitian manusia purba Sangirang yang telah menemukan ciri-ciri kehidupan di Sopeng pada 125.000 tahun yang lalu melalui pengujian artefak batu. Sopeng juga berada di aliran Sungai Walenai yang dikenal sebagai Sungai Purba yang menyimpan banyak misteri untuk menyasar kehidupan masa lampau di dunia. Di Sopeng ditemukan fosil-fosil yang telah ditemukan di tempat lain di dunia seperti kura-kura raksasa, gajah purba, dan masih banyak yang lain. Sopeng juga banyak benda atau bangunan cagar budaya seperti Jarak Lompoe dan Villa Juliana sebagai bukti sejarah keberadaan Sopeng di masa lampau. Dari itu semua, maka Sopeng sangat tepat untuk disebut sebagai kawasan budaya. Iya, sangat lengkap penjelasan dari Bapak. Tapi ngomong-ngomong tadi tentang banyaknya budaya sejarah yang ditemukan di Kabupaten Sopeng, Pak. Salah satu budaya dan juga sejarah yang ada di Indonesia yang kita kenal dengan warisan Ilagaligo itu adalah Mak Doja Bine. Mak Doja Bine. Itu bisa dijelaskan Pak kepada pemirsa RRI Net, sebenarnya apa sih Mak Doja Bine itu? Mungkin Bapak lebih tepat untuk bisa menjelaskan. Baik Irsan, saya kira pemirsa dan seluruh sahabat budaya yang saya hormati, Mak Doja Bine memang tidak bisa lepas dari epos Lagaligo. Karena apa? Karena Mak Doja Bine merupakan salah satu episode yang ada di epos Ilagaligo, di epos Myompalo Karelai. Di sana dijelaskan bagaimana tatanan masyarakat kita, masyarakat Bugis khususnya, yang bermata pencaharian petani, melakukan kegiatan-kegiatannya, dan salah satu tahapannya itu di sana adalah Mak Doja Bine. Mak Doja Bine. Artinya Mak Doja itu begadang, Mm-mm. tetapi bukan begadang begitu saja. Iya. Begadang dengan 1000 manfaat. Oke. Di awal dia menjaga bibitnya supaya terhindar dari hama, Mm-mm. baik terhindar dari hama yang ada di sekitar rumah maupun terhindar dari hama yang dibawa oleh udara dari luar. Oke. Saya kira sangat awal, ini perlu tahapan, makanya salah satu budaya yang kita lestarikan di Kabupaten Sopeng adalah Mak Doja Bine, Irsan. Iya. Waduh,
Sangat luar biasa ya penjelasan dari Bapak sendiri. Benar sekali dan sudah dijelaskan tentang Mak Doja Bine dan ini sudah ada sejak zaman dahulu ya, Betul. turun temurun sampai sekarang. Dan ini ingin tanya lagi tentang Mak Doja Bine sendiri dan apa saja sih sebenarnya yang membuat Mak Doja Bine ini menarik sebagai identitas budayanya, Pak? Oh ya, Astrid. Budaya memang memiliki identitas. Tentu identitas pasti terkait dengan masyarakatnya. Dan Mak Doja Bine ini sesungguhnya menjadi identitas budaya bagi masyarakat petani. Dan kita pahami bahwa di Sopeng ini umumnya adalah petani. Kalaupun bukan petani, taruhlah misalnya Pak Wakil Bupati di samping saya, memang bukan petani, tetapi dia memiliki sawah. Sehingga dia tahu persis bagaimana Mak Doja Bine itu sesungguhnya. Nah, sehingga masyarakat Sopeng menjadikan satu identitas. Mereka tidak bisa turun sawah sebelum Mak Doja Bine dulu. Mengapa menjadi identitas? Karena Mak Doja Bine ini pertama, tadi saya sudah sampaikan ke Irsan, itu adalah bentuk penjagaan, melindungi bibit dari semua hama. Kemudian identitas yang kedua adalah Mak Doja Bine adalah kegiatan penghormatan. Penghormatan terutama yang dipercaya oleh masyarakat petani ketika Mak Doja Bine ada namanya Sang Hyang Sri. Sang Hyang Sri itu adalah Dewi Sri atau Dewi Padi. Dia menghormati itu ketika Mak Doja Bine diharapkan turun. Turun dan setelah nanti diantar ke sawah ini, disemaikan ke sawah bibitnya, diharapkan kembali dengan hasil yang berlimpah. Sri. Luar biasa, Luar biasa ya. sekali. Banyak makna di balik itu ya. Benar sekali. Padahal hanya 2 suku kata saja, Mak Doja Bine. Mak Doja Bine. Aduh, sangat simpel tapi maknanya sangat luar biasa. Akan makin panjang obrolan kita, pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama kami berdua menemani Anda di obrolan budaya. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Ya. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Sahabat budaya, kembali lagi masih bersama kami berdua, Irsan Lipit dan juga rekan saya Astrid Natania. yang menemani Anda di obrolan budaya dari Kabupaten Sopeng. Setelah jelaskan tadi, Mak Doja Bine, Bine, benar. itu adalah proses begadang, di mana kita begadang untuk menunggui bibit padi itu sendiri. Begadang bukan sembarang begadang. Benar sekali. Ini ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Iya. Berarti Bang Haji Roma Irama nggak akan melarang kali ini. Iya, ini Benar. lagunya kayaknya bisa dimainkan ya. Ini nggak akan kelarang karena tentunya ada efek budaya di dalamnya. Benar sekali. Dan juga ada kebina tunggal ikaan. Kita saling menjaga dan juga saling support antar masyarakat untuk bisa menjaga bibit ini sendiri. Saya ke Bapak Wakil Bupati nih, Pak. Pak, etos masyarakat dalam pelestarian budaya itu di Kabupaten Sopeng itu seperti apa sih, Pak? Jadi begini Irsa,
Masyarakat Sopeng itu kita kenal dengan masyarakat yang pekerja keras. Pekerja keras. Iya. Kemudian yang kedua religi. Sangat taat terhadap agamanya. Iya. Di dalam Madojabine itu ada juga salah satu kegiatan yaitu masure. Masur. Mendengarkan cerita leluhur kita seperti Miompalo Karla. Oke. Yang penuh dengan makna. Bagaimana benih padi ini yang asal mulanya dari Sang Hyang Sri. Iya. Yang perlu dijaga. Di situ ada peleng, ada minyak, ada beno. Iya. Bahkan setelah acara Masura itu dilanjutkan dengan acara zikir bersama. Wow. Apa artinya ini? Kita berdoa menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Kita Madojabine ini dengan harapan Iya. bahwa insya Allah akan menghasilkan padi yang banyak Iya. sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Waduh, luar Begitu, biasa. Mbak Esa. Pantasan ya dikenal warga-warga Kabupaten Sopeng itu selalu memiliki warung yang jual beras. Oh, jadi Benar Pak ya? ini. Iya. Jadi ini adalah alasan utamanya Iya. sebenarnya ya. Karena luar biasa ya Iya. proses dari bibitnya dijaga, terus zikir berdoa menyerahkan diri kepada Sang Pencipta dengan harapan tentunya hasil panennya akan melimpah nantinya. Iya, dan ini juga masih pengen nanya lagi lebih lanjut tentang Mak Dojabine dan ini untuk Pak Karim. Ini tentang rangkaian apa saja sih dari Mak Dojabine? Terus juga ada tidak ritual-ritual lainnya kah di Mak Dojabine ini? Oh iya, Mak Dojabine sesungguhnya ada 3 rangkaian utama yang dilakukan dalam ritualnya. Iya. Rangkaian pertama adalah bagaimana ritual mengangkat bibit itu, benih itu yang ditenggelamkan di air ke atas rumah itu diletakkan di posi bola. Atau kalau bahasa Indonesia mungkin di pusat, salah satu pusat yang menjadi pusat di rumah itu. Oh, Oke. Kira-kira di salah satu bagian tiang yang ada di rumah kayu, Iya. karena masyarakat Sopeng banyak di rumah panggung. Rumah Iya, panggung, iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Wakil, ritual yang kedua itu kadang-kadang yang kita lakukan, yang dilakukan oleh masyarakat Sopeng adalah kegiatan masure. Nah, kegiatan masure ini bergantung karena masure itu sangat panjang. Nah, sekarang bibit yang digunakan masyarakat Sopeng ini saya kira sudah bibit yang sangat modern yang hanya perlakuannya bisa 1 sampai 2 hari. Sehingga masurenya tidak terlalu lama dan kegiatan masure ini tidak lengkap. Ada tadi kegiatan yang disampaikan oleh Pak Wakil, yaitu kegiatan seperti sikir, kadang-kadang juga melakukan barasanji. Ya, ini. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan berdoa, yang berdoa untuk keselamatan keluarga sebelum bibit padi ini diantar dan disemaikan di sawah besok harinya. Dengan harapan tentu kembali dengan hasil yang berlimpah. Saya kira itu ritualnya ada 3 tahapan. 3 tahapan utama. Tadi pas Pak Karimnya bilang di tiang-tiang, kita dari tadi merhatiin tiang mana nih Yang mana kira-kira nih? ya? Intinya itu yang menjadi pusat rumah Pak ya. Pusat Iya. penyanggah rumah. Oke. Itu sangat Mungkin luar habis biasa. ini kita nyari di situ ya. Kita nyari ya. Siapa Ini tahu perlu, ini perlu ngobrolan budaya tersendiri Iya. terkait dengan posisi bola. harus Oh. harus wow. Ini apakah kita di kode selanjutnya lagi kali Berikutnya ya? kita akan bahas tentang Iya. itu lagi kayaknya Iya. ya. Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami berdua tentunya yang menemani Anda. Masih kembali mengobrol bersama 2 narasumber kami. Berikutnya masih kembali ke Pak Karim. Tapi sebelum itu saya menyapa ada 2 anak muda, 2 pasang 4 anak tuh, muda iya. di belakang kita. Ini adalah anak darah Sopeng dan juga Kalolo Sopeng. Ini 2021. Waduh. Baru ya berarti ya. Berarti kemarin. Boleh Pak tanya sedikit nih Pak. Anak Dara dan juga Kalolo ini sepasang anak muda ini, 2 pasang anak muda ini yang di belakang kami sebenarnya terpilihnya seperti apa sih Pak dan apa tujuannya? Oh ya, terpilihnya memang luar biasa. Dia terpilih dari hampir semua utusan yang ada, dan itu dilakukan dengan tahapan-tahapan. Iya. Ada rekrutan, kemudian ada seleksi yang dilakukan di kawasan Ompo dulu.
Kemudian setelah itu kita masuk ke grand final dengan pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Ya samalah kurang lebih kalau pemilihan putra-putri Indonesia gitu. Wow. Bener. Sehingga masuk ke apa yang kita saksikan, ada runner up 1, ada runner up 2 dan ada kalolo runner up 1 dan 2. Oke. Saya kira itu Irsa. Tujuannya sebenarnya apa, Pak? Tujuannya adalah saya kira apa yang dilakukan hari ini tujuannya adalah mensosialisasikan Oke. budaya-budaya yang ada di Sopeng dan tentu menjadi sebagai potensi wisata yang ada di Kabupaten Sopeng. Iya. Baik potensi di budayanya Iya. maupun potensi dari sumber-sumber yang lain. Wow, luar biasa. Berarti sudah dipersiapkan bibit-bibit mudanya untuk bisa mempromosikan Kabupaten Sopeng. Ngomong-ngomong kembali tentang Kabupaten Sopeng, mungkin nanti kita akan ngobrol bersama Bapak lagi untuk bagaimana sih tugas-tugasnya mereka. Tapi sebelum itu saya masih penasaran, Pak, tentang suku Bugis Kabupaten Sopeng ini. Lebih penasaran tentang karakternya, Pak. Karakter suku Bugis, karena kan Bugis beda-beda, Pak ya. Beda-beda. Terutama juga di Kabupaten Sopeng. Yang membuat unik karakter suku Bugis Kabupaten Sopeng itu apa sih, Pak? Mungkin Pak Karim ya? Yang membuat unik karakter suku Bugis itu kita di Sopeng ini karena berbasis pertanian, Iya. karakternya itu pekerja keras. Heeh. Pekerja keras, walaupun seperti tadi disampaikan tetap halus. Tetap keras halus. tapi tetap halus. Heeh. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, karakter Sopeng ini itu religius. Mm-mm. Selain mempertahankan nilai agama yang dianut, Iya. dia juga selalu mempertahankan warisan-warisan nenek moyangnya. Mm-mm. Sehingga warisan itulah yang kemudian diimplementasikan menjadi adat tradisi yang ada di Sopeng ini, Iya. Irsan. Oke, sangat menarik tentunya. Itu dari Bapak Karim. Benar. Bagaimana kalau dari Bapak Wakil Bupati. ya, tentunya Dari ada Pak, ya. sudut pandangnya juga Iya, sebagai sudut pandang yang berbeda juga. betul sekali sebagai warga Kabupaten Sopeng, Pak. Iya, jadi begini Astri. Nah, Irsan, jadi memang leluhur kita di Sopeng ini selalu mengingatkan kita semua bahwa geteng, lempu, aja muasarato megai, warani kokutongenge. Artinya apa tuh, Pak? Falsafah yang Heeh. turun temurun Iya, yang diajarkan oleh nenek moyang kita di Sopeng ini. iya. Ya, salah satu maknanya bahwa jangan kamu berpisah dengan orang banyak. Berani kok kalau memang kamu betul. Iya. Nah, Iya. itulah. Wow. Itu luar Itulah biasa. semboyan-semboyan yang selalu kita bawa sehingga dimanapun kita berada, insya Allah tidak akan melupakan kampung halaman kita. Benar, itu bagus sekali loh pepatahnya. Waduh, luar biasa ya. Iya. Langsung merinding begitu dengar pepatah-pepatah ini dan tentunya masih dipertahankan hingga sekarang menjadi Alhamdulillah. luar biasa sekali. Tapi bagaimana dengan Mak Doja Bine sendiri? Benar, ini dari Bapak Wakil Bupati ya. Ini tentang Mak Doja Bine sendiri, apakah dari Bapak ini akan tetap bertahan untuk Mak Doja Binenya ini? Dan sebenarnya bagaimana cara untuk regenerasikannya ya ke masyarakat nanti yang akan datang lagi, ke Betul. generasi selanjutnya lagi. Apalagi generasi muda zaman Benar. sekarang, Pak, kita tahu bagaimana paparan globalisasi untuk anak muda zaman sekarang. Jadi insya Allah, nah Astrid, nah Irsam, bahwa Mado Jabine ini saya hakul yakin akan berlanjut terus. Kenapa? Karena inilah nilai-nilai budaya yang turun-temurun kita alami. Kemudian yang kedua, Sopeng ini terkenal dengan daerah pertanian. Iya. Sepanjang ada kegiatan bercocok tanam, terutama Sanghyang Seri Padi ini, Mado Jabine akan selalu akan dilakukan. bertahan. Kemudian yang kedua, kita akan mengupayakan bagaimana mengintegrasikan dalam pembelajaran anak-anak Oke. kita secara dini. Jadi mulai dari tingkat sekolah dasar sudah ditanamkan bagaimana itu Mado Jabine. Kemudian yang kedua melibatkan peranata budaya, lembaga adat, seni dalam pelestarian budaya. Kemudian melakukan pertunjukan festival. Oh benar, festival. Jadi ada beberapa desa kita ini bahkan secara satu desa melakukan Mado Jabine, bahkan di lapangan, di mana ada tempat-tempat yang kita sepakati bersama. Dan insya Allah ini akan berlanjut terus. Iya. Ya. Aduh, sangat luar biasa. Masih ngobrol kembali tentang Mak Doja Bine yang kayaknya benar-benar mengakar di masyarakat Kabupaten Sopeng. Saya ingin bertanya kepada Pak Karim. Pak,
adakah nggak sih waktu khusus pelaksanaan dari Makdo Jabine sendiri? Apakah memang setiap selesai panen diadakan atau tiap selalu sebelum menanam? Atau mungkin ada waktu khusus begitu Pak? Makdo Jabine ini kan tentu mengikut dengan waktu tanam. Ya, Iya. mengikut waktu tanam. Mm-mm. Di Sopeng ini umumnya masyarakat petani kita Iya. itu 2 kali masa tanam dalam 1 tahun. Iya. Berarti dia melakukan Makdo Jabine 2 kali. Iya. Mengikut. Jadi dia Makdo Jabine baru Mm-mm. tanam, Mm-mm. setelah itu panen, kemudian berikutnya tanam lagi, apalagi Makdo Jabine lagi baru tanam lagi. Tanam Saya kira lagi. itu yang di Sopeng. Jadi kalau dia kebetulan irigasinya bagus, bisa Iya. 3 kali, berarti 3 kali Makdo Jabine dalam 1 tahun. Berarti Bisa. tetap mengikuti dari musim tanam Pak ya? Aduh, keren banget nih. Penasaran ya? Iya. Jadi penasaran pengen diundang kalau misalnya ada festival Makdo Jabine itu. Iya, Bisa soalnya dari menyaksikan. tadi sudah diceritakan tentang Makdo Jabine sendiri, jadi Iya. kita Harus penasaran. lihat nih ya Iya. seperti apa prosesnya. Tapi sama kita berdua masih penasaran akan banyak pertanyaan, tapi kita akan mendengarkan lagu terlebih dahulu. Engkana rimabelae Di puluhan walae Deceng waro usapa Uelai wanu aku Kana ogi wanu aku Wanu atal suratku Indo ambo malepiku Uabokoi ulao Rajan cirialeku si keruriatiku ya pa urawan matana ogi urun tupi usapa Indo ambo malabiku Aja tepeturan Mari lau puange Natepu minasaku ogi wanu aku wanu atala suratku Indo ambo malabiku uak bokori ulao Rajan cirialeku si keruriatiku ya pa urawa
matana ogi urun tupi usapae Indo ambo malabiku aja tapaturan marilau dipuange nateku winasaku marilau dipuange nateku Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Sahabat budaya, kita masih di obrolan budaya dan langsung dari Kabupaten Sopeng. Dan kita juga lagi ngobrol ini tentang Mak Dojabine. Betul sekali. Sudah banyak penjelasan tentang Mak Dojabine, pemirsa RRI Net. Dan tentunya ini adalah salah satu culture dan juga budaya Bugis yang ada di Kabupaten Sopeng. Ngobrol kembali bersama dengan dua narasumber kita. Saya ingin bertanya ke Pak Karim. Pak, tadi kan sudah dijelaskan Pak tentang Mak Dojabine sendiri. Tapi Irsan masih penasaran. Nah, siapa sih sebenarnya Pak yang boleh berpartisipasi untuk melaksanakan Mak Dojabine sendiri? Adakah mungkin syarat-syarat khusus? Contoh kalau misalnya ada beberapa adat di Indonesia hanya boleh untuk laki-laki misalnya. Atau hanya boleh untuk perempuan yang belum menikah misalnya. Apakah Mak Dojabine juga itu ada syarat khusus seperti itu Pak? Baik Irsan, saya kira sebelum menjelaskan itu, kita di Sopeng ini memang bukan hanya Mak Dojabine di rumah sendiri. Di Sopeng ini menurut sejarah, itu Mak Dojabine awalnya itu berbasis komunal, berbasis masyarakat, di mana itu diawali di sawah Datu. Sawah Arung, di situ diawali dulu. Namun karena peranata budaya, peranata adat sekarang kan sudah tidak lagi setelah kita beralih ke sistem pemerintahan republik, sehingga peranata budaya, peranata adat itu sudah tidak ada, sehingga Mak Dojabine ini menjadi kegiatan individu di rumah-rumah petani. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang hadir di rumah itu ketika Mak Dojabine? Nah, tadi saya sampaikan di awal Irsan, Street, itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama tadi itu adalah mengangkat benih itu dari air. Itu siapa yang hadir ketika sudah ada di Posibola? Tentu ada namanya Sanrowanua, atau dukun, atau imam kampung yang ada di situ. Karena dia sekarang ada sedikit pergeseran. Bahwa kegiatan Mak Dojabine itu bukan hanya kegiatan ritual, tetapi Mak Dojabine ini sudah diintegrasikan bagaimana ajaran Islam bisa masuk di dalamnya, seperti yang disampaikan tadi Pak Wakil, sehingga hadirkan imam untuk membaca doa di situ agar kemudian benih padi ini bisa tumbuh sehat nanti di sawah. Kemudian selanjutnya hadir petani-petani yang ada di satu kelompok tani di sekitar rumah itu.
apakah syaratnya? Bagaimana kalau petaninya perempuan? Tidak ada masalah, hadir saja. Iya. Dari semua usia, semua umur, sepanjang kuat begadang. Sepanjang Iya, kuat begadang. Kalau tidak sehat pasti kan tidak kuat begadang. Betul, Ihsan. iya. Saya kira syarat khusus seperti budaya-budaya lain tidak ada. Yang jelas ini adalah menunjukkan kebersamaan, Iya. hadir bersama-sama di situ, menunjukkan kekompakan, dan kemudian besok harinya akan menanam padi secara bersama-sama, Oke. secara bergotong royong. Itu Ihsan. Wah, menarik sekali ternyata. Benar. Ya, Pak, ini kan begadang, otomatis 24 jam Pak ditungguin. Dan habis itu paginya langsung dilanjutkan dengan menanam. Fisiknya kuat ya. Iya, sangat luar Luar biasa, ya. biasa. Tapi ini benar-benar penasaran sih Iya. sebenarnya. Dalam waktu dekat ini apakah ada Mak Doja Bine diadakan di sini? Oh Asrit, Mado Jabine sudah lewat masanya. sudah. Masa tanam sudah hampir 1 bulan lebih lewat, tetapi sudah dilakukan. Iya. Malah kemarin bersama Pak Wakil Bupati, Iya. kita punya festival Mado Jabine di salah satu desa di bagian timur Sopeng ini. Iya. Itu kerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Luar biasa, animo masyarakat di sana menunjukkan bahwa Mado Jabine ini memang menjadi tradisi yang perlu kita lestarikan di Kabupaten Benar Sopeng. sekali. Nah Pak, saya pengen lanjut bertanya lagi nih Pak. Ini kan kalau ngomong tentang Mak Doja Bine, otomatis tentang sawah dan juga padi. Nah, apakah contoh misalnya Pak Wali, Pak Wakil kan tidak bukan seorang petani, tapi memiliki sawah. Nah, apakah melaksanakan juga atau khusus untuk petani saja yang akan menanam Pak? Oh tidak, Ihsan. Bisa saja Pak Wakil yang mengadakan. Oke. Iya, bersama dengan keluarga atau petani yang kira-kira menggarap sawahnya. Oh, Bisa iya. Pak Wakil bilang, kita adakan di Rujab atau adakan di villa ini. Iya. Itu bisa dengan menghadirkan mungkin seluruh petani yang menggarap sawah Pak Wakil dan kelompok yang ada di sekitarnya. Sehingga tidak terbatas pada kalangan petani. Boleh yang punya sawah mengadakan. Iya. Wow, Ini menarik. benar-benar buat, aduh kayaknya kita harus ke sini lagi ya, nanti lihat Iya. Mak Doja Bine. Kapan lagi ya nanti Iya. musim tanam berikutnya Pak ya, RRI siap. Tinggal hubungin kita aja, langsung. Kita akan meliput bagaimana prosesnya demi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tentunya dengan budaya. Masih bersama kita berdua di obrolan budaya RRI Net.
tahu maparentana macai nama lempu, tahu manunge riset kanyili macin dongatina tu dan ritu dangenanan ni ari petang hari cakelek nasabari nari runtu tahu tudang riase na batue manurunge riset kanyili aku ragana aru bilang mapasi tu dah tahu matoa rilanti nila temama rila mumpatue aku ragana aru bilang mapasi tu dah tahu matoa rilanti nila temama daturi sope Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Sahabat budaya, kita masih di obrolan budaya langsung dari Kabupaten Sopeng dan kita lagi ngomongin tentang Mak Doja Bine bersama dengan dua narasumber kita ya, Irsan. Iya. Sangat luar biasa tadi, Benar obrolan telah sekali. panjang. Iya. Tapi sahabat budaya ada yang menarik. Nah, hal menarik dalam ritual Mak Doja Bine itu adalah dituturkannya dalam Sura Ilagaligo. Nah, di dalamnya itu ada kisah, ada syarat dengan nilai kebaikan yang sejalan dengan nilai-nilai pendidikan Islam dan banyak nilai-nilainya. Seperti pendidikan Islam dalam ritual Mak Doja Bine sendiri itu mencakup ada nilai akidah, ada nilai ibadah, ada juga nilai akhlaknya. Oke. Ya, nilai akhlak lebih menonjol dibanding nilai-nilai lainnya, sahabat budaya. Nah, Pak Karim, wujud kebersamaan dan juga kekompakan yang bisa dipetik dari ritual ini secara budaya apa nih, Pak? Oh ya, Irsan, saya kira sahabat budaya semuanya, Iya. memang Mak Doja Bine ini selain menjadi tradisi tadi, dia memiliki fungsi. Ada fungsi pendidikan, Iya. ada fungsi sosial, dan yang tidak kalah pentingnya ada namanya fungsi komunikasi. Jadi Mak Doja Bine ini berfungsi dua arah. Iya. Irsan. Komunikasi kepada Tuhan Yang Maha Esa Iya. Ya. dan komunikasi kepada sesama petani. Oke. Ya. Nah, komunikasi kepada Tuhan Yang Maha Esa Iya. adalah bagaimana menitipkan benih padi ini nanti menjadi padi yang tumbuh besar dengan hasil yang berlimpah. Iya. Dan apa nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai yang selalu menjaga hubungan petani dengan penciptanya. Hubungan petani dengan kecintaannya terhadap alamnya. Iya. Bayangkan petani kita karena cintanya terhadap alam, dia sendiri melakukan Mak Doja Bine. Kita pahami bahwa bine bibit padi yang kemudian menjadi beras itu adalah bentuk penghargaan, penghormatan kepada apa yang dimakan oleh petani. Apa yang kita makan adalah beras. Itu adalah pertama. Komunikasi yang kedua adalah komunikasi kepada sesama petani. Iya. Bayangkan di Mak Doja Bine untuk memperkuat kekompakan dan persaudaraan. Iya. Itu tidak mungkin di sawah ini kemudian di sawah sawah selanjutnya itu berbeda masa tanam. Iya. Dia harus kompak menanam. Sehingga dia komunikasi horizontal itu harus kita lakukan di kalangan petani. Dan ini menunjukkan bagaimana persaudaraan di antara mereka, kekompakan. Jadi nilai kekompakan ini memang tergambar di komunikasi horizontalnya, Irsan.
Wow, luar Luar biasa ya. Kompak. Ini satu pembahasan tapi menyangkut berbagai macam topik. Benar. Akhlak, keagamaan, kerjasama, Iya. Sosial budaya. Lengkap sekali Astrid. Komunikasinya memang luar biasa sekali. Betul sekali Iya. Astrid. Dan ini mau ke Bapak Wakil Bupati ya. Iya, Tentang kearifan lokal. Karena ini kan juga salah satu kearifan lokal ya Pak. Iya. Dan hal apa saja sih sebenarnya yang akan dilakukan untuk menjaga kearifan lokal di Kabupaten Sopeng secara keseluruhannya Pak? Jadi kami berharap bahwa kearifan lokal yang ada sejak nenek moyang kita dulu, Iya Pak. kita masukkan dalam ekstrakurikuler. Oh. Supaya generasi-generasi pelanjut kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita baru masuk sekolah dasar sudah paham apa-apa kearifan lokal yang ada di kampung saya. Iya benar sekali. Kemudian yang kedua, kita melibatkan pranata budaya. Sehingga nanti akan ditindaklanjuti dengan pertunjukan-pertunjukan. Nah, sehingga insya Allah nanti dari tahun ke tahun kami dari pemerintah daerah sudah memprogramkan secara bergilir. Sehingga kearifan-kearifan lokal yang ada di budaya masyarakat Sopeng ini insya Allah akan langgeng. Benar. Insya Allah. Ini akan sampai lahir. terus menerus ya. Iya, betul. Soalnya sudah dari zaman sekolah. Betul. Iya. Dan tentunya ada juga anak Dara dan juga anak Kalolota yang ada di belakang juga diharapkan untuk bisa akhirnya nih akan menjadi penerus budaya Betul sekali. Kabupaten Benar. Sopeng. Tapi ini kalau ngomongin soal mereka ini ya Iya. yang di belakang, ini kalau misalnya ada kegiatan seperti ini, Iya. Mak Doja Bine juga Yang mungkin, berhubungan dengan budaya. iya, dan mungkin festival-festival juga, apakah mereka juga akan terlibat secara langsung Pak? Iya, Ini betul. mau dari Pak Wakil, Iya. Betul. Benar. Mereka dilibatkan. Bahkan ada tamu-tamu kita tampilkan supaya di betul Iya. budaya di Sopeng ini kita pelihara. Budaya di Sopeng yang terus terpelihara dan terus meregenerasi. Tentunya tugas mereka apa sih Pak? Satu deh secara singkat tugas mereka sebagai Kalolo dan juga anak Dara. Iya. Baik, saya kira tugas mereka sebagai Kalolo dan anak Dara, Iya. Ihsan perlu mungkin kami sampaikan bahwa untuk 2022 ini Iya. bukan lagi kami kasih label anak Dara dan Kalolo, Iya. tetapi memang langsung kami kasih duta budaya. Duta Oh, budaya. Duta budaya. Dan tentu kenapa? Tertentu terkait dengan tugasnya tadi. Iya. Ya, tugasnya pasti akan mensosialisasikan, menyebarluaskan potensi-potensi budaya di Kabupaten Sopeng, baik melalui melalui media sosial, Iya. dan juga mengikuti event-event festival di tingkat yang lebih tinggi, Iya. baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Iya. Dan juga kita libatkan di seluruh festival-festival Iya. atau festival-festival budaya dan juga kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Iya. Ya. Luar biasa ya. Tugas mereka cukup berat sebagai anak muda yang akan mempromosikan budaya Kabupaten Benar Sopeng. sekali. Tapi tentunya tidak akan berat kalau misalnya dilakukan secara bersama-sama dan Benar. juga berkolaborasi dengan pemerintah. Berarti ini selanjutnya akan ada lagi ya tahun 2022. Iya. Waduh, kita akan menantikan selanjutnya ya. Betul. Duta Buta budaya. Budaya. Buta budaya Kabupaten Sopeng. Wih, seru Kita udah sekali. memasuki penghujung acara. Pemirsa sahabat budaya di RRI Net, tentunya banyak obrolan yang sudah kita bahas tentang Mak Doja Bine. Saya ke Pak Wakil Bupati, Bapak Insinyur Lutfi Halide MP. Pak, tentunya sahabat budaya ingin tahu nih Pak, tolong dong bagaimana nih seorang Wakil Bupati mengajak ke masyarakat untuk menjaga budaya dan juga mengenalkannya ke daerah lain Pak. Terima kasih. Nah, Irsan, jadi saya mengajak seluruh sahabat budaya, pemirsa setia RRI, mari kita secara bersama-sama mendorong, mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di bumi Latemamala ini, Kabupaten Sopeng yang kita cintai, sehingga dari masa ke masa tetap eksis. Iya. Itu harapan kami Iya. dari pemerintah daerah. Amin. Amin, Semoga amin. bisa terwujud Insya impian. Allah. Amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Amin, Alamin. iya. Sangat menarik tentunya. Tapi sebelum kita pamit, masih ada hal yang ingin lewat terlebih dahulu.
RRI Net, radio visual. Tonton yang Anda dengar. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Sahabat budaya RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama Irsan Lipit dan juga Astrid Natania langsung dari Kabupaten Sopeng. Tentunya obrolan seputar tentang budaya culture Bugis yang ada di Kabupaten Sopeng, terutama Mak Doja Bine telah banyak dijelaskan oleh narasumber kita. Benar sekali, dan ini kita mau tanya ya satu kata Benar. ke mereka ini. Tentang gitu. bagaimana sih ya keindahan pesona budaya Kabupaten Sopeng dari narasumber-narasumber kita dan juga anak Dara dan juga Kalolo kita yang ada di sini. Kita mulai dari Bapak, mau Dari Pak Wakil? Pak Insinyur Lutfi dulu. Iya, boleh. Silakan Pak Wakil. Oh, boleh Pak lagi? Pakai mic-nya Pak. Abe. Si paka lebih, Si Artinya Paka apa tuh, lebih. Pak? Artinya boleh Pak? saling menghargai, menghormati. Saling menghormati. Luar biasa. Pak Selanjutnya Karim, Pak Karim. satu kata untuk pesona keindahan Kabupaten Sopeng. Si Paka tahu. Si Apa Paka tahu. Apa tuh artinya Pak? Ya. Tidak merendahkan antara satu dengan yang lain. Itu bahasa Bugis Pak Bahasa tadi. Bugis. Bahasa Luar Bugis. biasa. Sudah dari narasumber. Iya. Selanjutnya Kita dari- akan ke Kalolo kita. Kalolo dulu ya. Kalolo runner up 1 mungkin. Runner up iya, 1. berarti dari sini ya? Iya. Boleh. Baiknya. Satu kata pesona budaya Kabupaten Sopeng yaitu luar biasa. Luar biasa. Oke, menarik kata-katanya. Berikutnya. Saya Andi Salwa Salsabil Azhara, runner up 1 Anak Dara Kabupaten Sopeng tahun 2021. Satu kata yang mewakili kagum. Kagum. Wow. Tapi kagum beneran kagum. Kagum. Kita pas datang juga kagum sekali. Kagum sekali. Iya. Berikutnya ada runner up 2. Sebagai runner-up 2 Anadara Kalolo Kabupaten Sopeng, satu kata tentang kebudayaan yang ada di Kabupaten Sopeng yaitu istimewa. Istimewa. Sama biasa. ya. Martabak istimewa itu telurnya 2. Di sini telur bebeknya. Iya Oke benar sekali. banget. Telur asin. Telur asinnya tuh oke banget. Silakan untuk runner up Kalolonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Aswendi Safar sebagai runner-up 2 Kalolo Kabupaten Sopeng tahun 2021. Satu kata mengenai keindahan budaya Kabupaten Sopeng, yaitu sudah tadi disebutkan si Paka tahu, si Paka lebih, dan si Paka inge. Si Paka inge. Apa Lengkap. itu? Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan benar. Lengkap sekali ya pepatah Bugis disampaikan dan juga keistimewaan dari Kabupaten Sopeng telah disampaikan dalam satu kata, entah itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Bugis yang disampaikan oleh narasumber kami dan juga ada Kalolo dan juga Anak Dara Kabupaten Sopeng. Sahabat budaya, Mak Doja Bine adalah suatu bentuk culture budaya Bugis untuk terus dijaga, menjaga antara sosial, antara hubungan antar masyarakat dan juga hubungan sosial dengan Tuhan. Kebersamaan masyarakat terus terjaga tentunya hanya ada di Indonesia. Kekayaan budaya hanya ada di Indonesia. Benar sekali, dan obrolan budaya kita sudah sampai di sini. Ya. Dan mari kita menjaga, mencintai budaya kita dengan terus mengenalkan budaya. Ya. Dan budaya daerah Pastinya. melalui obrolan budaya. Betul sekali. Bersama Irsan Lipit dan juga Astrid Natania mewakili seluruh narasumber kami, pamit undur diri dan seluruh tim kerja. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI.